Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan seri video tutorial praktikum untuk mata kuliah MPPHP ya. Dan ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-11 dan kita akan masuk ke pembahasan mengenal ya teknologi UV vis spektroskopi dan chemometrika ya untuk uji keaslian kopi bubuk specialty ya. Oke, seperti Anda lihat ya, kopi luwak ya, kopi yang mahal ya, harganya 60 US dollar per kilogram kurang lebih ya. Dan sebelah kanan adalah kopi biasa ya, yang harganya hanya 2 US dollar per kilogram. Sangat terlihat perbedaan kualitas harga, dan kalau dilihat dari kualitasnya jelas kopi luwak nih dihargai mahal karena salah satunya adalah tes yang unik dan memiliki cita rasa yang sangat tinggi ya. Dan kalau kita lihat kopi bubuk dari kopi luwak dan kopi biasa ini terlihat sangat mirip ya, dengan menggunakan mesh yang sama. Kedua kopi ya, memiliki appearance atau penampilan yang sama sehingga sulit dibedakan. Inilah mengapa kita membutuhkan sebuah proses yang dikenal sebagai uji keaslian untuk kopi bubuk specialty. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kopi luwak memang kopi yang sangat mahal. Tapi mengapa kopi luwak mahal? Salah satunya adalah proses kopi luwak ya, yang itu memang sangat-sangat spesial ya. Dimana kopi luwak itu sebenarnya adalah hasil dari fermentasi spesial ya, dari biji ya, yang itu termakan oleh si luwak. Luwak ini sebenarnya hanya mengkonsumsi ya biji yang betul-betul merah, yang itu hanya dimakan di bagian luarnya atau bagian kulitnya ya, dan bagian endokapnya. Tapi kemudian si biji itu ikut tertelan dan kemudian mengalami fermentasi di dalam perut luwak. Nah, setelah itu akan dikeluarkan dalam bentuk feses ya, dan setelah itu akan kita proses ya, sehingga ya kopi luwak itu adalah kopi yang produksinya sangat jarang ya, sangat sulit, dengan mengandalkan proses fermentasi yang sangat-sangat spesial dari tubuh luwak. Oke. Nah, bagaimana proses uji keaslian? Nah, itu salah satunya bisa menggunakan NIR spektroskopi atau UV vis spektroskopi ya, yaitu digabungkan dengan chemometrika. Di mana dengan menggunakan dua ini ya, kombinasi ini, maka kita bisa melakukan diskriminasi ya sampel kopi luwak yang autentik, yang asli, dan kopi luwak yang palsu atau kopi biasa ya. Dan proses uji ini bisa berlangsung dengan sangat cepat, konsisten, dan tidak merusak. Nah, untuk teknologi kita menggunakan UV vis spektroskopi ya, atau alat UV vis ya, yang dimiliki di lab kita ya, di lab rekayasa bioproses dan pasca panen RBPP jurusan Teknik Pertanian. Di mana kelebihan daripada teknologi UV vis ini adalah dia konsisten pengukurannya, kemudian mudah digunakan, tidak melibatkan bahan kimia atau tidak menghasilkan limbah kimia, kemudian pengukurannya cepat, kemudian hampir setiap ya lab standar di Indonesia memiliki alat ini dan tentu saja tidak atau belum ada paper ya yang mereport ya ini, sehingga kita bisa menggunakan atau mengembangkan teknologi UV vis untuk uji keaslian kopi luwak. Ya, ini adalah detail protokolnya ya, yang harus Anda perhatikan ketika akan melakukan praktikum mengukur spektra ya untuk uji keaslian menggunakan alat ini ya. Tolong perhatikan ini ya, SOP-nya ya, dari mulai di alat sampai seterusnya ya. Tolong diperhatikan ya. Kemudian untuk praktikum ini ya, kita akan praktek untuk mengenal proses akuisisi data spektra ya, menggunakan benchtop UV vis ya, yang kita miliki di lab kita ya. Pertama Anda pelajari ya, termasuk protokolnya atau SOP-nya, bagaimana menyalakan dan menghidupkan alat, sampai kemudian mengisi parameter dan seterusnya ya, sampai mengambil data. Kemudian siapkan bahan dan alat ya. Ingat bahwa tiap kelompok itu menyiapkan hanya 5 sampel saja ya. Anda catat termasuk jenis kopinya, kultivarnya, ori, dan seterusnya. Kemudian Anda ekstraksi ya, sesuai dengan materi praktikum sebelumnya. Ada ekstraksi,
Anda ikuti prosesnya, kemudian ambil data spektra setiap sampel sesuai dengan prosedur yang Anda pelajari di materi ini ya, yaitu SOP untuk menghidupkan atau menggunakan UV vis. Kemudian Anda menghitung ya dengan cara buat plot spektra ya, di mana sumbu X adalah panjang gelombang dalam nanometer dan sumbu Y adalah intensitas absorbansi dari sampel ya. Oke, dan setelah itu tentukan juga peak spektra yang dapat kamu identifikasi dari hasil pengamatan data spektra yang kamu peroleh. Baik, itu untuk praktikum kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.